حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Tema kita pada kuliah duha kali ini tentu saja tema yang menjadi harapan kita semua, meraih kebahagiaan dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meraih kebahagiaan tentu cita-cita hidup kita ya. Meraih kebahagiaan di dunia, terutama di akhirat nanti. Pertanyaannya, sudahkah kita meraih kebahagiaan di dunia sampai dengan detik ini? Lalu bagaimana dengan besok, lusa, dan di masa-masa mendatang sampai kita menjemput ajal kita, dan bagaimana kelak di alam barzah, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, dan alam akhirat nanti? Akankah kita menggapai kebahagiaan? Tentu karena kita berbicara yang akan datang, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan datang. Di dalam Quran surah Luqman ayat 34, Allah menyatakan, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak ada satu jiwa pun. Ini satu di antara 5 ilmu Allah yang dinyatakan dalam surat Luqman 34 yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun makhluknya. Jadi soal yang akan datang itu ilmunya hanya ada pada Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui. Jadi jika ada kemudian seorang manusia misalnya memproklamirkan dirinya bahwa dia bisa mengetahui, meramal yang akan terjadi, maka dia sudah memproklamirkan dirinya sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang kemudian meyakini bahwa memang yang bersangkutan itu bisa mengetahui yang akan terjadi, maka orang itu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang bersangkutan itu. Dari sini kita nanti bisa memahami kenapa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ata urrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang peramal atau apalah namanya gitu, lalu dia minta diramal, lalu si dukun itu pun meramal, 2 minggu lagi pasti kamu akan begini, tahun depan kamu akan seperti ini, tahun 2024 kamu bakal jadi misalnya gitu ya, jadi naon gak tahu. Dan dia yakin betul dengan ramalan si dukun ini, maka kata Rasulullah SAW, laqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka yang bersangkutan telah jatuh kafir, sudah kufur terhadap ajaran yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya mengkufuri ayat 34 surat Luqman ini. Sudah jelas Allah menyatakan tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, sayang ya, praktek semacam ini di kita masih sangat banyak sekali. Dan celakanya para dukun, para paranormal ini malah di masyarakat disebut
orang pintar. Orang pintar itu, coba bertanya pada orang pintar. Memang mereka pintar, Pak, pintar menipu, Pak. Menipu, dan banyak sekali yang berhasil mereka tipu itu. Jangankan manusia biasa, Pak, kita gitu ya. Para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah SAW, itu tidak bisa mengetahui yang akan terjadi, tidak bisa memastikan. Kalau mengira, semua kita boleh-boleh saja mengira. Mungkin besok saya akan begini, insya Allah, bisa saja. Tapi memastikan itu tidak ada yang kuasa memastikan. Mari kita lihat di Quran surah Al-A'raf 188. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan, "Qul," katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, "La amliku li nafsi naf'an wala darra." Saya, artinya Rasulullah SAW, tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan. Illa biiznillah, kecuali dengan illa masya Allah, kecuali dengan jika kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan dirinya ya dari sesuatu yang mungkin bisa mencelakakan dirinya. Beliau tidak tahu semua itu gitu, ya. Kenapa? Walau kuntu a'lamul ghaib. Jika saja aku, kata Rasulullah SAW, mengetahui yang gaib, ya, sesuatu yang akan terjadi itu gaib. Jika aku mengetahui yang gaib, lastaksartu minal khair, niscaya saya akan banyak membuat kebajikan. Ya, misalnya ajal itu sesuatu yang gaib, kita nggak tahu kapan. Andai kata kita tahu ajal tinggal seminggu lagi, wah kita akan memperbanyak amal kebajikan, kan gitu. Wa ma masaniyasu, dan jika aku mengetahui yang gaib, maka tidak akan aku ditimpa kemudaratan. Ini andai kata misalnya kita tahu misalnya bahwa besok saya akan tabrakan misalnya. Saya tahu besok akan saya tabrakan misalnya. Bahkan tahu tabrakannya juga di jalan mana gitu, jalan Riau gitu. Maka saya nggak akan keluar rumah. Berarti saya tidak akan pernah celaka, Pak. Kata Rasul, kalau saja saya tahu yang gaib, maka saya tidak akan pernah mengalami sesuatu yang membawa kepada kemudaratan. Jadi Rasul pun tidak mengetahui yang gaib. Ya. Jika saja Rasulullah SAW itu bisa mengetahui yang akan datang, mengetahui yang gaib yang akan datang, boleh jadi perang Uhud itu tidak akan pernah terjadi. Dalam perang Uhud itu akhirnya berakhir gitu, perang itu dengan kekalahan umat Islam. 70 sahabat Rasulullah SAW itu gugur sebagai syuhada, termasuk paman beliau yang sangat beliau cintai, Hamzah. Rasulullah SAW sendiri pun terluka-luka. Bahkan dikabarkan oleh orang-orang kafir itu kalau beliau itu sudah wafat. Jadi memang orang-orang kafir itu pada perang Uhud, ketika sebenarnya perang Uhud itu sudah dimenangkan oleh umat Islam, tapi ada segelintir orang-orang di Bukit Ramah, para pemanah itu, yang kemudian menyalahi instruksi Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan posisi gitu ya. Allah ingin memberikan pelajaran gitu, bahwa nggak boleh seperti itu. Umat itu harus dalam satu kesatuan, harus ada dalam satu instruksi, yaitu instruksi Rasulullah. Begitu menyimpang, ya resiko semua akan ditanggung, dan akhirnya Allah izinkan orang-orang musyrikin itu untuk kembali memerangi umat Islam, dan berguguranlah di situ. Salah seorang di antara orang musyrik itu namanya Abu Qamiyah, Ibnu Qamiyah ini. Dia seorang musyrik yang sangat luar biasa benci pada Rasulullah SAW. Dia pun kemudian dengan mengendarai kuda
sambil berteriak-teriak, "Mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya tidak rela hidup sebelum saya bisa menghabisi nyawa Muhammad." Gitu. Dia terus berkeliling dalam perang itu. Dan akhirnya beliau menemui Rasulullah SAW yang waktu itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Maka sambil dengan mengendarai kudanya itu beliau menebas Rasulullah SAW. Namun salah seorang sahabat Rasulullah, Talhah bin Ubaidillah, berusaha menjadi perisai Rasulullah SAW. Dia mencoba melindungi Rasulullah SAW sehingga jari-jari tangannya itu terputus. Ibnu Qamiyah penasaran, dia balik lagi, dia ayunkan lagi pedangnya dan kali ini kena ke kepala Rasulullah SAW. Rasul pun terjatuh. Dan Ibnu Qayyimah meyakin betul kalau Rasulullah SAW sudah wafat. Beliau pun kemudian memacu kudanya menuju kelompok orang-orang kafir dan menyampaikan kabar bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Itu ya. Ternyata memang Rasulullah terjatuh dan pingsan karena helm perang beliau itu pecah karena pukulan pedang Ibnu Qamiyah. Pecah, bahkan pecahan helm itu menembus ke dalam pipi beliau. Begitu beliau sadar dari pingsannya, Abu Ubaidah itu sudah ada di sebelahnya. Tiba-tiba muncul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Ubaidah mengatakan pada Abu Bakar As-Siddiq, "Izinkan saya yang mencabut pecahan helm itu dari pelipis Rasulullah SAW." Beliau harus meminta izin ya, karena menghormati Abu Bakar sebagai orang yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, "Kamu orang yang pertama memeluk Rasulullah, kamu yang berhak melakukan itu." Entah dengan alasan apa, Abu Ubaidah mencoba menarik pecahan helm yang menembus ke pipi Rasulullah SAW itu dengan giginya. Rupanya beliau masih ingin memeluk tubuh Rasulullah. Jadi sambil memeluk tubuh Rasulullah, digigitnya pecahan helm itu, lalu ditariknya sampai beliau pun terpelanting. Jadi berhasil mengeluarkan pecahan helm itu. Untuk itulah dua gigi Abu Ubaidah ini tanggal, sehingga kelak nanti Rasulullah SAW menjuluki beliau ini si ompong ahli surga. Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah, pun sibuk pada waktu itu membakar tikar. Jadi beliau bakar tikar, debunya itu dipakai untuk menutupi luka Rasulullah SAW. Mungkin begitu cara dulu untuk menghentikan perdarahan dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW pun bisa mengalami hal-hal semacam itu. Andai kata Rasulullah SAW bisa mengetahui yang gaib, mengetahui yang akan datang, tentu beliau akan mengatakan, ini perang Uhud akan berujung dengan kekalahan kita, bahkan ada 70 sahabat kita akan meninggal dunia. Karena itu kita nggak jadi perang lah. Secara reweh di imah gitu. Pada tidur sajalah di rumah itu. Kalau Rasulullah mengetahui yang gaib, pasti akan terjadi seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun tidak bisa mengetahui yang akan datang, tidak bisa meramal dengan pasti apa yang akan terjadi. Nah, kalau Rasul saja tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi, apalagi kita manusia biasa, apalagi dukun. Yang dukun ini nggak tahu muslim atau bukan muslim. Kalau si dukun paranormal ini juga muslim, nggak tahu sholat atau enggak ya. Jadi bagaimana bisa meyakini para dukun itu bisa meramal sesuatu yang terjadi? Ini kebohongan yang menyesatkan sekali gitu. Banyak orang-orang yang tersesat oleh kebohongan-kebohongan semacam ini. Nah, banyak orang kalau dijelaskan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui yang akan terjadi, termasuk para rasul, termasuk Rasulullah SAW, apalagi dukun. Nah, mereka yang biasa pergi ke dukun dan percaya sekali pada dukun sebagai orang pintar itu beralasan begini, ya memang betul katanya,
Tidak ada manusia yang bisa mengetahui yang akan terjadi, termasuk dukun. Tapi dukun ini kerjasama dengan makhluk gaib. Nah ini yang makin orang itu akhirnya jadi yakin itu ya. Dukun ini kerjasama dengan makhluk gaib, sehingga dia bisa mengetahui yang akan terjadi lewat informasi yang dia dapatkan dari makhluk gaib. Makhluk gaib itu bisa malaikat, bisa jin. Nah, malaikat itu makhluk gaib, Pak. Jin itu makhluk gaib, tapi urusan yang akan terjadi yang gaib, malaikat dan jin juga tidak bisa tahu, Pak. Mari sekarang kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ini supaya kita jangan terus-menerus menjadi korban penipuan para dukun paranormal ini ya. Untung kalau hanya kita tertipu ya. Jadi kalau akidah kita terenggut gitu ya, seperti yang diancam oleh hadis Rasulullah SAW kan itu celaka. Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 33. Ini dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Ketika Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah berencana menciptakan makhluk baru bernama manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, apa reaksi dari para malaikat? Qalu, mereka berkata, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Adakah engkau akan menciptakan makhluk baru bernama manusia yang nantinya hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah sesamanya? Manusia sudah diciptakan belum? Belum. Lalu dari mana malaikat memperkirakan ini? Ini ramalan atau apa ini? Kok malaikat berani-beraninya menyatakan, adakah kau akan menciptakan manusia, makhluk baru di muka bumi menjadi khalifah yang nanti mereka hanya akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah sesamanya? Sama sekali malaikat dalam hal ini tidak meramal. Lalu kenapa mereka menyatakan itu? Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan. Jadi dulu ceritanya begini, ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum manusia ini menjadi penghuni alam bumi ini, kita menghuni ini diawali dengan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Bumi ini sempat ditinggali oleh para jin. Jadi jin ini hidup di bumi ini selama 80.000 tahun. Bumi ini sempat dihuni oleh jin. Lalu mereka membuat kerusakan, saling menumpahkan darah sesamanya. Mereka saling bunuh, perang di antara mereka gitu. Sampai akhirnya Allah memerintahkan kepada para malaikat, hai malaikat, usir si jin ini. Usir, dipindahkan ke alam lain. Jadi dari alam bumi ini dipindahkan ke alam lain. Nah, nggak tahu alam mana itu, di mana alam mereka sekarang itu. Yang pasti bumi ini dikosongkan. Lalu Allah mengatakan, saya akan menciptakan makhluk baru bernama manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Bayangan malaikat, jadi bukan ramalan ini. Bayangan malaikat kira-kira apakah tidak akan jauh berbeda dengan jin yang dulu? Apakah nanti manusia itu tidak akan melakukan hal yang sama dilakukan oleh para jin, yaitu membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah sesamanya? Itu sebenarnya. Jadi bayangan malaikat ya, bayangan mereka ya, apa bedanya nanti dengan jin gitu. Itu sebenarnya pernyataan itu. Itu pun kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jelas sekali di situ, Pak. Saya yang Maha mengetahui, kata Allah, apa yang kalian tidak tahu. Itu urusan yang nanti, itu urusan saya yang Maha tahu, kata Allah itu. Lalu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Itu kan. Ambiuni bima apa?
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Diajarkanlah Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama benda dan sebagainya. Lalu coba kamu jelaskan, kata Allah kepada malaikat. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali sebatas yang Engkau ajarkan pada kami. Jadi malaikat tidak tahu yang gaib. Sekarang jin. Apakah jin itu bisa mengetahui yang akan datang, yang gaib? Betul, jin juga makhluk gaib, tapi tidak semua yang gaib itu jin juga tahu. Termasuk yang akan datang itu jin tidak tahu. Boro-boro yang gaib, Pak. Coba ibu bapak baca Quran surat Saba ayat 14. Sebelumnya juga dan sesudah ayat 14 ya. Ini cerita tentang Nabi Nabi Sulaiman dengan jin-jin ifrit, jin afrit yang menjadi pelayan Nabi Sulaiman alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jin ifrit. Ini jin ifrit ini jin yang paling cerdas, Pak. Di antara kelompok jin dialah paling cerdas. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu biasa duduk di singgasana. Beliau kan raja kan, selain Nabi itu beliau raja. Digambarkan dalam Al-Quran itu kalau duduk beliau memegang tongkatnya itu. Lalu jin-jin ifrit itu setiap pagi itu kumpul menunggu apa yang akan diinstruksikan oleh sang raja. Mereka menunggu gitu kan, tidak ada instruksi, bubar. Si jin ifrit itu kan, oh nggak ada instruksi apa-apa hari ini, bubar gitu kan. Besok paginya mereka kumpul lagi, nunggu instruksi. Kelihatannya tetap Nabi Sulaiman tidak memberi instruksi, bubar lagi. Terus berhari-hari mereka lakukan itu, nggak ada instruksi, bubar, pulang, datang lagi dan sebagainya. Sampai akhirnya sadarlah para jin ini, oh pantas tidak ada instruksi sekian lama. Rupanya Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Dari mana para jin itu baru sadar kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal? Ketika tongkat yang dipegangnya itu jatuh karena rapuh dimakan rayap. Rayap sampai habis memakan tongkat itu memerlukan waktu bukan 1, 2, 3 hari kan. Jadi selama sekian hari si jin itu mengira Nabi Sulaiman masih hidup. Nabi Sulaiman di depannya saja tidak tahu kalau dia itu sudah meninggal. Jin, Pak. Bagaimana mau mengetahui yang gaib? Jadi kalau para dukun itu kemudian bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan yang sama-sama tidak tahu. Saya juga ada yang mengatakan, makanya di dalam Quran surat Luqman ayat 34 itu Allah tidak menyatakan manusia, tapi nafsun, wa ma tadri nafsun. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Bukan manusia saja. Mau jin dia, mau malaikat dia, mau manusia dia, mau dia nabi, mau dia rasul, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ini supaya apa? Kita memahami betul ya. Jadi karena ilmu untuk mengetahui yang akan terjadi itu hanya ada pada Allah. Alimul ghaib. Memang betul kadang-kadang Allah membuka tabir alam gaib itu kepada para rasul, para nabi, untuk membuktikan kalau mereka itu benar-benar nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu kadang-kadang bisa melihat yang gaib, Pak.
Rasul bisa melihat kehadiran malaikat Jibril. Ya, kalau nggak bisa melihat malaikatnya gimana menerima wahyu? Maka beliau bisa melihat yang gaib. Tapi tidak selamanya para rasul itu bisa melihat kalau dibukakan tabir alam gaib itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci tabir alam gaib itu tetap ada di tangan Allah. Silakan baca di dalam Quran surat Al-Jin ayat 26 27. Alimul ghaib, hanya Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui yang gaib kecuali sebagian dari rasul yang dibukakan oleh Allah tabir alam gaib itu. Tetapi kunci alam gaib itu tetap ada di tangan Allah, tidak pernah diserahkan pada rasul sekalipun. Jadi begitu ditutup lagi, kalau ini dibaratkan kunci itu, begitu ditutup lagi, ya sudah, rasul pun tidak bisa melihat lagi yang gaib. Jadi kuncinya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca Quran surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di tangan Allah lah kunci-kunci alam gaib itu. Nah, itu hanya kepada Rasul saja dibukakan sekali-sekali gitu kan. Buka, kunci lagi, selesai. Tapi kalau kita manusia biasa tidak ada, Pak. Tidak ada yang dibukakan oleh Allah itu tabir alam gaib itu. Kecuali, nah ini, kecuali kita manusia biasa itu nanti baru bisa mengetahui yang gaib kapan, Pak? Saat sakratul maut. Mulai dari saat sakratul maut untuk selama-lamanya, maka sudah terbuka itu tabir alam gaib itu. Ini bisa kita lihat di dalam Quran surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ini sangat jelas sekali ayat ini menyatakan dulu kamu sama sekali ghaflah, tidak mengerti, tidak tahu, karena itu gaib. Karena ada sesuatu yang menghalangimu, jadi tirai lah kalau mau dianggap tirai itu. Sehingga kita nggak bisa mengetahui apa yang di belakang tirai itu, gaib. Sekarang kata Allah, kami sikap tirai yang menghalangi pandanganmu. Seolah-olah ada tirai kemudian disikap. Maka dengan demikian kita pun akhirnya bisa mengetahui apa yang berada di balik tirai itu. Tirai itu ya, anggap tirai itu untuk yang menghalangi kita untuk bisa mengetahui yang gaib. Itu pada saat menjelang sakratul maut. Barulah semua manusia saat itu dibukakan tabir alam gaib untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dia akan berhubungan dengan malaikat yang akan mencabut roh dia, yaitu malaikat Israel. Tentu dia harus bisa melihat komunikasi dan sebagainya, termasuk melihat rombongan malaikat yang datang yang akan menjemput dia. Dan dia pun akan pergi menuju alam gaib, yaitu alam kubur. Nah, dia harus melihat semua itu, Pak. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, ini kita sekarang meyakini alam kubur itu, ya, alam barzah itu berdasarkan ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah nanti tabir alam gaib itu dibuka, summa la tarawunnaha ainan, kita akan melihat, karena sudah dibuka itu. Jadi manusia biasa kita itu hanya bisa mengetahui yang gaib, melihat yang gaib, makhluk gaib, alam gaib hanya pada saat sakratul maut. Jadi kalau ada seorang manusia menyatakan, saya bisa melihat makhluk gaib, saya bisa melihat alam gaib, nah, maka tunggulah sebentar, Pak. Kira-kira ya semenit 2 menit lagi dia pasti akan meninggal dunia. Berarti ini sudah mau meninggal, ini sudah mau sakratul maut. Kalau ada orang mengaku saya bisa melihat makhluk gaib, saya bisa melihat alam gaib, tunggu sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Buru-buru kita nasihati, Pak. Segera istighfar, Pak. Segera istighfar. Segera istighfar. Ini sebelum dia meninggal gitu ya. Tapi kalau ketika kita tunggu ternyata tidak meninggal juga,
berarti wadul, Pak, bohong itu pembohong, penipu itu. Ya. Jadi jangan pernah mau kita ditipu oleh orang-orang semacam ini gitu. Jadi sama sekali kita nggak bisa melihat jin. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, kita bisa melihat jin, tapi tidak dalam wujud aslinya. Sebelum sakratul maut itu. Nah itu dengan misalnya si jin ini dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupakan diri dengan makhluk bumi. Misalnya dia menyerupakan diri dengan manusia atau menyerupakan diri dengan binatang. Nah, ketika si jin ini menyerupakan diri dengan manusia, nah itulah yang oleh masyarakat kemudian diberi nama hantu, kuntilanak, gendrowo, terus yang kecil-kecil itu hararideng, tuyul. Kan tidak pernah kita membaca dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah menciptakan makhluk bernama kuntilanak, bernama tuyul. Lalu makhluk ini siapa sebenarnya? Kita pernah menyaksikan itu misalnya gitu. Nah itu jin sedang menyerupakan diri, Pak. Kalau melihat jin dalam penyerupaan, alhamdulillah saya sering, Pak. Sering saya menyaksikan itu karena dulu saya sering panggil jin. Saya panggil tuh jin itu. Dia baru akan kita lihat kehadirannya itu kalau dia mau berwujud. Itu pun dia akan tidak begitu mau saja untuk berwujud, Pak. Kalau kita minta ayo berwujud, gak akan mau dia. Sebab begitu dia berwujud makhluk bumi, maka berlakulah hukum penyerupaan. Misalnya dia mewujudkan dirinya sebagai manusia, berlakulah hukum manusia. Dalam posisi lemah dia. Jadi kalau dia berwujud manusia, saya cekik dia, mati. Saya pegang pisau, saya tusuk, mati dia. Sementara sebaliknya, dia tidak bisa mencekik saya. Lemah dia dalam perwujudan. Wah, kalau jin bisa nyekik kita mah beak, orang dicekekan, Pak, jin. Habis kita. Sekarang kita malam-malam sedang tidur di kamar gitu kan. Masuk jin ke rumah kita. Dalam wujud aslinya, dia bisa nembus tembok dan segala macam kan. Begitu sudah masuk di kamar, dia berwujud manusia. Kita sedang tidur cekekan, hiji-hiji kan. Habis, Pak. Begitu dia berwujud, dia menjadi lemah. Makanya kalau kita minta dia berwujud, dia gak mau, Pak. Takut dia. Takut tiba-tiba kita menzolimi dia, bisa mati dia. Dia biasanya mau berwujud kalau ada jaminan bahwa kita tidak akan mencelakakan dia. Jadi keliru sekali, Ibu. Kalau Ibu melihat hantu, kenapa Ibu harus lari? Yang harusnya lari itu dia. Dia sebenarnya yang takut. Makanya nanti kalau misalnya ketemu lagi kuntilanak, cekek, Bu. Cekek saja, Ibu jangan lari. Pernah Ibu mendengar ada manusia mati dicekek oleh kuntilanak? Kan tidak pernah. Kalau dia berwujud binatang, ular, malah kita gak usah takut. Yang kita takutkan itu kalau betul-betul ular. Kalau dia si jin itu berwujud ular, berlakulah hukum ular. Tapi dia tidak tidak bisa menggigit kita, tidak bisa apa-apa, lemah dia. Andai kata kita pukul kepalanya dengan tongkat misalnya, dan biasanya pukulan seperti itu akan mati ular itu, matilah si jin itu. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, bila kamu melihat ular, maksudnya melihat ular di tempat yang tidak lazim ada ular. Misalnya
Di masjid ini tiba-tiba lewat ular. Kan nggak wajar ini, masa di masjid seperti ini ada ular. Kalau misalnya kita pergi ke kebun binatang lalu melihat ular, oh itu mah orai. Yakin itu mah orai. Kalau di masjid ini tiba-tiba lewat ular, nah, kita perlu curiga. Mungkinkah itu ular? Kalau mungkin saja. Tapi kan kecil kemungkinannya. Kalau kita ragu, kata Rasul, tanya dulu. Ditanya saja, kamu ular bukan? Nanti kalau dia misalnya menjawab, dek medu, saya mah orai, berarti jin. Di mana ayah orai bisa nembalan? Berarti jin itu. Nah itu ya. Biasanya dia tidak akan menjawab, langsung hilang. Bukannya hilang, dia berkembali lagi kepada wujud aslinya sebagai jin yang nggak akan kelihatan, masih ada di depan kita. Nah, jadi dia malah nggak mau berwujud, Pak. Dia baru berwujud itu setelah kita panggil berulang-ulang gitu dan mencoba meyakinkan dia bahwa kita tidak akan mencelakakan dia, baru dia berani ya. Dengan jaminan itu dia takut, Pak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan pernah menangkap seekor jin, seorang jin. Hari jin dan naon atau seekor atau seorang sejin. Jadi Rasul sedang sholat. Jadi datang si jin itu berwujud manusia mencoba mengganggu Rasulullah SAW itu. Mungkin disangkanya nanti kalau Rasul sudah mau selesai dia pergi gitu kan. Rasul tidak, tangkap langsung si jin itu. Ditangkap ya sudah, ketangkap sudah. Diikat oleh Rasul di tiang besi malam itu. Dengan niat nanti pagi saya akan pertontonkan jin ini kepada para pemuda. Tapi tiba-tiba saya teringat dengan doa Nabi Sulaiman. Berilah saya sesuatu yang tidak engkau berikan kepada yang lain. Maka Allah kemudian memberikan jin itu menjadi pelayannya Nabi Sulaiman. Maka saya lepas. Jadi bisa ditangkap itu jin itu kalau sudah berwujud manusia. Jadi sekali lagi ibu jangan pernah takut, Bu. Kenapa saya mengatakan ibu? Karena rata-rata wanita yang suka banyak takut, mulai gelap sedikit, sieun dan sebagainya. Padahal jin itu justru yang takut harusnya kepada kita gitu ya. Nah, baiklah kita lanjutkan kajian kita ini. Jadi kenapa jadi ceritanya jadi ke jin ya? Jadi kita kembali kepada kajian kita bahwa tidak ada satupun makhluk, mau manusia, mau jin, mau malaikat yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca hikmah dari suatu peristiwa. Jadi kita mengalami satu peristiwa, kita anggap itu musibah, padahal boleh jadi ini Allah sedang memilihkan yang terbaik bagi kita untuk masa depan kita, kan itu. Kita nggak bisa mengetahui masa depan itu. Karena itu sangat mungkin kita bisa menganggap sesuatu itu sangat tidak baik bagi kita, padahal itu sangat baik sekali untuk kita. Akibat dari ketidakmengertian kita itu. Ini dijelaskan diantaranya oleh Allah di Quran surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu sangat tidak menyukai sesuatu yang terjadi pada diri kita, padahal itu justru yang sangat baik bagi kamu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu sangat menyukai sesuatu, mati-matian kita ingin mengejar dan memperoleh sesuatu yang kita anggap sangat baik itu, padahal justru kata Allah itu yang sangat tidak baik bagi kamu. Mengejar sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita dunia dan akhirat. Itu sangat mungkin terjadi karena ketidakmampuan kita membaca apa yang terbaik bagi kita gitu. Bahkan di Quran surat An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan pada kita lewat firman-Nya, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal di balik sesuatu yang kamu tidak sukai itu Allah sudah menyiapkan manfaat yang luar biasa banyaknya itu. Karena itu saya sering mengatakan begini, sangat mungkin kita menangis di saat harusnya kita tertawa. Dan sangat mungkin kita tertawa di saat harusnya kita menangis. Ayo kita sampai stres itu mikirin kenapa saya harus malah, padahal kata Allah, kamu nih kok aneh malah jadi stres. Saya sedang memilihkan yang terbaik malah stres. Akibat dari tidak tahu apa hikmah yang akan terjadi. Sekarang saya ambil contoh saja. Pernahkah Bapak Ibu dalam hidup menyatakan untung saja? Jujur. Pernah kan? Kenapa ungkapan itu keluar? Karena dulu ketika peristiwa itu terjadi kita mengira itu tidak baik. Ya kan? Setelah 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, baru kita terbuka. Ya Allah, untung saja waktu itu saya. Coba kalau itu. Jadi sangat mungkin kita mengira sesuatu itu tidak baik, padahal saya pernah berilustrasi gini. Seorang diundang temannya ke Jakarta. Seorang pengusaha besar di Jakarta. Ini ada proyek besar, saya memilih untuk memberikannya kepada Anda. Besok saya tunggu di Jakarta jam 10. Kalau tidak, ya dengan rasa berat hati saya akan serahkan pada yang lain. Wah, dia pun sujud syukur, wah, alhamdulillah, ya Allah, proyek besar. Maka dia persiapkan dirinya untuk ke Jakarta menemui yang bersangkutan, temannya jam 10 pagi besok. Mulai dia pertimbangkan pakai kendaraan apa gitu. Kendaraan pribadi macet. Pakai pesawat sudah tidak ada. Sudah yang aman kereta api. Takut kalau besok misalnya tiket kereta api keburu habis, dia minta pesan dari sekarang tiket yang jam 4 pagi. Ada nggak jam 4 ya? Yang jam 5 itulah. Ada lah. Yang jam 5 ambil yang tiket jam 5 pagi. Takut kalau nanti malam itu tidak terbangun, maka dia minta supir jangan pulang, tidur di rumah untuk mengantar dia ke stasiun. Supir diminta juga masang alarm untuk bisa bangun jam 3. Takut alarm si HP di supir itu enggak berfungsi baik, maka dia minta juga pada istri dan anak-anaknya masing-masing pasang alarm. Takut nanti urusan sarapan pagi sebelum berangkat itu bisa menghambat, maka dia minta kepada istrinya, tolong nasi goreng yang mau saya makan besok pagi, goreng dari malam ini. Nanti pagi tinggal dihangatkan, tinggal dipanasin. Lalu dia minta kepada istri dan anak-anaknya, semua saya minta bangun jam 2 atau jam 3 itu untuk tahajud. Doakan agar saya bisa lancar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jam 2 beker semua bunyi, Pak. Semua bangun. Semua tahajud. Nasi goreng enggak ada masalah. Langsung dihangatin makan. Maka berangkatlah dia dengan diantarkan doa oleh istri dan anak-anaknya. Baru berapa ratus meter ban pecah. Lalu dia bilang pada supir, buru-buru ganti ban serep. Lihat ban serep ternyata pernah pecah belum ditambal.
Segera cari taksi begadang lewat. Yang ada tukang beca sedang tidur di dalam. Bangunin tukang beca, antar saya ke stasiun, saya kasih harga 10 kali lipat biasanya. Tong make rem. Kalau kotor gitu kan, jangan pakai rem lah gitu, biar secepatnya gitu. Wah, si tukang beca semangat, itu 10 kali lipat itu harga biasanya. Sampai di stasiun masih kelihatan itu ekor kereta api itu udah jalan, dia kejar, waduh, lari, nggak kekejar. Mulailah dia menggerutu. Yang paling pertama dia salahkan, kenapa ban pecah? Kenapa ban serep tidak segera ditambal oleh supir? Yang kedua dia salahkan wali kota. Kenapa jalan yang rusak tidak ditambal sampai bannya akhirnya jadi pecah? Yang ketiga disalahkan waktu dia pulang ke rumah, istri dan anak-anaknya. Kalian kurang soleh, sehingga doa kalian itu gak ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dimarahin, Pak. Rasanya hancurlah semua harapan itu. Semua dimarahin, marah-marah, dia masuk ke kamar, banting pintu. Lalu dia berbaring di atas tempat tidur. Kebetulan TV sedang masih menyala. Lalu ada berita di TV bahwa kereta api dari Bandung yang berangkat jam 4 subuh terguling masuk jurang dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Untung saja ban pecah. Untung saja ban serep belum ditambal. Untung saja. Nah, tadi sedang menggerutu, Pak. Jadi sangat mungkin Allah menentukan sesuatu, kita mengira itu tidak baik, padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari bencana yang lebih besar lagi. Itu akibat dari ketidakmengertian kita. Dan fatalnya, lebih fatal lagi, ketidakmengertian ini bisa-bisa mengantarkan kita berdoa memohon kepada Allah sesuatu yang kalau Allah kabulkan celaka kita. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu berdoa kepada Allah minta celaka? Kita kok sok gancang ngomong itu ya. Saya yakin pernah. Saya yakin semua kita pernah berdoa itu. Ya pasti berdoanya tidak mungkin, ya Allah saya minta celaka, nggak mungkin. Tapi yang kita minta itu sangat mungkin kalau dikabulkan oleh Allah celaka kita. Buktinya mana? Silakan baca Quran surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kan al-insanu ajula. Terkadang manusia berdoa memohon kepada Allah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bisa mencelakakan dia. Loh, mana mungkin dia berdoa minta celaka? Du'aahu bil khair, karena dia mengira yang dia minta itu baik. Ibu kenal Qarun? Iya, maksud saya tahu cerita Qarun kan. Nya eta lain kenal-kenal wau gitu dah. Qarun itu dulunya sangat soleh. Malah dia itu keponakan dari Nabi Musa alaihissalam. Sangat soleh, sangat miskin. Dalam kemiskinan dan kesolehannya itu dia berdoa, ya Allah, berilah saya kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kalau saya miskin terus seperti ini, bagaimana saya bisa beramal Allah? Pertanyaan saya, doa si Qarun ini bagus atau tidak? Sangat bagus, Pak. Belum tentu doa kita seperti itu. Ingin kaya sekaya-kayanya karena ingin banyak beramal. Masa itu tidak bagus? Oleh Allah tidak dikabulkan. Ngotot itu Qarun, doa minta lagi terus ngotot. Akhirnya ya
Silakan, kata Allah, kalau kamu mau, diambil. Diberilah Qarun itu kekayaan yang sebanyak-banyaknya sebagaimana yang dia inginkan itu. Yang kalau kita baca kisahnya diantaranya di Quran surat Al-Qasas mulai ayat 76 ya, itu anak kunci untuk menyimpan hartanya. Dulu orang menyimpan harta itu kan belum ada bank itu ya, menyimpan harta misalnya dalam peti kuncian, misalnya harta dalam ini kunci. Anak kuncinya kalau dikumpulkan anak kuncinya itu tidak mungkin bisa diangkat oleh sekian orang kuat. Jadi anak kuncinya saja berapa kuintal, Pak. Anak kuncinya. Kita kunci harta serumah itu masih bisa dipesakan ya, Pak. Di kantong itu. Nah, setelah dia kaya luar biasa seperti itu, betulkah dia menjadi orang yang luar biasa solehnya? Boro-boro. Dia menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan, kekayaan ini semuanya adalah usaha saya, gak ada urusan dengan Tuhan. Dan pelitnya pun luar biasa. Ujung-ujungnya Allah kemudian mengazab Qarun, dibelahlah bumi, lalu dimasukkan Qarun ini ke dalam bumi berikut seluruh hartanya. Tidak ada satupun yang mewarisi harta Qarun dan tidak ada satupun yang mengetahui jasadnya, kuburannya itu. Mungkin ini sejarahnya kenapa kalau ada orang menggali tanah lalu menemukan harta lalu disebut harta Qarun. Harta Qarun. Jadi dianggap semua harta yang ada di perut bumi itu dulu milik si Qarun. Padahal Qarun di mana? Qarun itu di daerah Palestina kan ceritanya. Dia menggali di batu tulis. Dan harta Qarun malah jadi masuk penjara lagi. Si eta dulu ya. Andai kata Qarun tahu bahwa kalau dia kaya itu akan menjadi kafir dan akan berujung dengan dilaknat oleh Allah, akhirnya masuk neraka, saya yakin Qarun tidak akan pernah berdoa minta kaya. Ini yang diingatkan oleh Allah Al-Isra 11 itu. Terkadang manusia berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang kalau Allah kabulkan celaka dia. Loh, jadi dia sedang berdoa minta celaka? Ya. Karena dia mengira yang dia minta itu baik. Nah, ini saya pernah menyampaikan ini, lalu ada orang mengatakan, ini malah jadi bingung saya, katanya, Pak. Jadi harus berdoa apa saya? Berdoa minta kaya takut salah. Berdoa minta miskin, miskin mah teu kudu ngadoa ge. Miskin mah gampang gitu. Jadi gimana ini kita berdoa itu? Silakan, Pak. Silakan ajukan apa yang menjadi keinginan kita, itu hak kita. Tapi jangan ngotot. Ya Allah, saya ingin kaya Allah. Berilah saya kekayaan. Da ku rarasan asa mending beunghar Allah lah daripada miskin mah gitu. Rarasaan. Tapi Allah, nah harus gitu. Andai kata menurut Engkau yang Maha Tahu, seandainya saya kaya justru akan hancurlah kehidupan dunia dan akhirat saya. Jangan Allah, jangan berikan kekayaan itu. Biarkanlah saya miskin Allah. Kalau memang kaya mata kecelakaan, biar saya miskin Allah. Asal jangan terlalu miskin aja Allah. Nah itu, ngaran lagi menta tuh. Nanti terlalu miskin bisa kufur deh. Kadal fakru yakuna kufran. Terkadang kefakiran itu bisa membawa orang kepada kekufuran. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya kan itu. Jadi menurut saya doa yang terbaik itu silakan mohonkan kepada Allah apa yang terbaik menurut kita, serahkan kepada Allah, biar Allah yang menentukan apa yang terbaik menurut Allah. Kalau terbaik menurut kita belum tentu benar, baik. Tapi kalau Allah yang menentukan pasti benar. Karena Allah tidak mungkin salah. Ya. Jadi kalau begitu
kita harus untuk bisa bahagia, ya, agar Allah menentukan yang terbaik bagi kita, kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang Allah tetapkan pada kita itu pasti yang terbaik. Boleh kita berkeyakinan seperti itu? Bisa boleh, bisa tidak. Kalau ada orang misalnya tidak soleh, hidupnya penuh kemaksiatan, lalu Allah beri musibah, itu yang terbaik? Apaan eta mah azab atuh. Azab itu. Ya, walaupun bisa juga jadi baik supaya dia sadar gitu kan. Tapi itu kan azab itu. Oh, ini pasti yang terbaik bagi Allah, sehingga dia terus berbuat maksiat itu. Nah, itu kan enggak itu ya. Jadi seorang bisa meyakini bahwa itu pilihan Allah yang terbaik, dia berhusnuzon, ini pasti yang terbaik, jika memang dia sudah patut untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakin dulu bahwa kita orang yang termasuk orang yang patut dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang patut dicintai Allah, mustahil Allah menentukan yang tidak baik bagi kita. Kan mustahil itu. Jangankan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pak. Kita saja kalau menghadapi anak yang kita cintai, kan pasti kita akan memikirkan apa yang terbaik untuk anak kita, kan itu. Ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, caranya apa? Kita harus bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Cintailah Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cinta kita kepada dunia dan segala isinya. Lihat di Quran surat Al-Maidah 54. Ketika Allah menceritakan tentang 5 kriteria generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kriterianya, ciri-cirinya itu yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka. Kenapa Allah mencintai mereka? Karena mereka mencintai Allah. Namanya kamus cinta itu kan selalu timbal balik, Ibu ya. Ya Pak, kan Pak. Kalau suami ingin dicintai oleh istri, maka suami harus mencintai istri, kan. Istri ingin dicintai suami, ya cintailah suami. Gak bisa satu pihak minta dicintai padahal dia tidak mencintai, kan itu. Kalau kita ingin dicintai Allah, cintailah Allah. Dan syarat untuk kita terbukti bahwa kita mencintai Allah, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus mengalahkan cinta kita kepada dunia dan segala isinya. At-Taubah 24. Cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, dan seterusnya yang dijelaskan dalam At-Taubah 24. Pendek kata, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta kita kepada dunia dan segala isinya. Nah, kalau kita sudah berusaha secara optimal mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita patut untuk dicintai oleh Allah, maka kita berhak meyakini bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti yang terbaik. Kita dikasih sakit, ini yang terbaik. Ya kan? Gak mungkin lah Allah Subhanahu wa taala sampai menentukan yang tidak baik bagi hambanya yang dicintai. Itu pasti yang terbaik. Kenapa bisa terbaik padahal ini sakit? Mungkin kalau saya sehat hari ini lalu saya pergi jadi keluar kota, saya akan celaka. Maka Allah takdirkan saya sakit saking sayangnya supaya saya jangan sampai celaka gitu. Kan bisa seperti itu kan? Pasti Allah akan memilihkan yang terbaik. Pasti kita akan bahagia kalau kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai. Bahkan untuk mereka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lewat Rasulnya bahwa kita harus berbaik sangka, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik walaupun
menurut perasaan dan akal kita itu tidak baik. Contohnya sakit gitu ya. Jangan-jangan Allah memberi kita sakit itu untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih besar lagi mencelakakan kita, atau Allah memberikan kita sakit itu untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kan itu baik. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW itu berkunjung ke rumah seorang, menjenguk gitu ya, ke rumah seorang yang sedang sakit demam. Jadi ada seorang sakit demam, lalu Allah besuk gitulah, menengok gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun menghibur dan membesarkan hati orang yang sedang sakit berbaring itu dengan menyatakan, semoga penyakitmu ini menjadi jalan untuk menghapus dosa-dosamu. Dan bagus sekali itu ya Rasulullah SAW itu ya, datang menghibur, membesarkan hati, dan memang itu kenyataannya. Kalau orang diberi musibah seperti itu lalu dia bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya dan akan memberikan pahala lipat ganda terhadap kesabarannya itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dihibur, dibesarkan hati seperti itu, orang itu malah menjawab begini, tapi ini demam yang sangat mendidih Rasulullah, yang kalau ini menimpa orang tua yang sudah renta, pasti akan menyeret dia ke liang lahat. Jadi dia sepertinya tuh gak menerima gitulah penyakit ini ya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya itu. Mendengar pernyataan ini, Rasul kemudian mengatakan, mendengar keluhan yang bersangkutan ini, jika demikian anggapanmu, maka akan seperti itulah yang akan terjadi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti persangkaan kita. Jadi kalau Allah kemudian menyangka kita sedang disiksa, ya akan terjadi itu. Tapi sekali lagi ini hanya bisa dipegang prinsip ini untuk mereka yang betul-betul sudah patut untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu bagi mereka yang betul-betul sudah mukmin seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, amin. Alhamdulillah ya, cukup tarik amin ya. Mudah-mudahan jadi doa kita. Maka setiap mukmin yang saroleh seperti bapak dan ibu ini haram untuk suudzon pada Allah, tapi harus husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dan senantiasa ridho menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Karena itu saya ingin tutup kajian kita pada kuliah 2 kali ini. Mari kita raih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cinta kita kepada dunia dan segala isinya, berbaik sangka dan ridho terhadap setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menentukan yang terbaik bagi kita, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.